Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Penculik Anak. Gadis cantik yang duduk di taman dekat apartemennya kelihatan sangat lelah itu beberapa kali menghela nafas panjang. Pekerjaannya yang sangat banyak. Dan ditambah, dia adalah penanggung jawab di bagian produksi di salah satu perusahaan terkenal di kota ini. Dia adalah Tania Dewina. Saat dirinya sedang duduk di salah satu bangku di taman itu, tiba-tiba kakinya yang sedang berselonjor ke jalan tertubruk sama anak kecil yang sedang berlari. Sontak membuat Tania kaget. "Dek, kamu nggak apa-apa? Ada yang luka?" Tanya Tania lalu memangku anak kecil itu. "Gak apa-apa tante, cuma lutut aku sedikit sakit," ucap anak kecil itu dengan ciri khas anak kecil. "Mana? Coba tante lihat," ucap Tania. Tania pun melihat lutut anak itu memang sedikit memar. "Nama kamu siapa sayang?" tanya Tania sambil meniup-niup lutut anak kecil itu. "Nama aku Dio tante," ucap Dio. "Oh, Dio kesini sama siapa?" tanya Tania. "Sendiri," ucap Dio polos. "Apa? Sendiri? Terus orang tua kamu kemana sayang?" tanya Tania kaget. "Papa lagi kerja," ucap Dio. Terus mami Dio?" tanya Tania. "Kata papi, mami udah pergi jauh banget di sana," ucap Dio sambil menunjuk ke arah langit. Sontak Tania mengikuti tangan kecil itu. Dia cukup paham apa yang dimaksud oleh Dio. "Terus kenapa kamu bisa di sini sendirian?" tanya Tania. "Aku pengen es krim, tapi Pilastri nggak ngasih. Katanya nanti papi marah. Ya udah aku kabur aja," ucap Dio polos. "Sayang, jangan gitu. Kasian Pilastri, pasti khawatir kamu kabur," ucap Tania lembut. "Iya tante, nanti aku minta maaf sama Pilastri, tapi sekarang tante mau nggak beliin Dio es krim?" ucap Dio. "Iya sayang, ayo," ucap Tania. Tania dan Dio pun berjalan beriringan. Tania menggandeng tangan kecil Dio menuju supermarket. Setelah sampai di sana, Tania pun masuk dan membawa Dio ke stand es krim. "Dio mau rasa apa?" tanya Tania. "Rasa coklat tante," ucap Dio. "Baiklah," ucap Tania. Tania pun mengambil beberapa es krim dengan beberapa rasa dan lalu menggandeng kembali tangan Dio menuju kasir dan membayar. Setelah selesai, Tania pun keluar dari swalayan itu dan memberikan es krim rasa coklat yang sudah dia buka sebelumnya dan diberikan sama Dio. "Ini sayang, es krimnya," ucap Tania sambil memberikan es krim ke Dio. Anak kecil itu dengan senangnya memakan es krim. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan memangku Dio dan menatap tajam ke arah Tania membuat Tania sangat terkejut. "Kamu mau culik anak saya kan? Mana diiming-imingi makanan lagi?" tanya Darian dingin. Enak aja, aku bukan penculik ya," ucap Tania. "Maling mana ada yang mau ngaku, kamu mending ikut saya," ucap Darian sambil menarik tangan Tania paksa. "Lepasin woi, gue bukan penculik," teriak Tania. Tapi Darian malah medulikan telinganya. Dia membuka pintu mobilnya dan memasuki Tania ke dalam mobilnya. Sedangkan anaknya yang asik makan es krim, dia dudukkan di samping kemudi, sedangkan Daria mengemudi. Mobil Darian melaju menuju ke suatu tempat. Tak butuh lama mereka sampai di tempat tujuan. Tania yang melihat itu sangat kaget. "Kenapa dibawa ke sini?" tanya Tania. "Jangan banyak bicara," ucap Darian dingin. Dia pun menarik kembali tangan Tania sambil menggendong Dio. Sedangkan bocah itu jangan ditanya, dia masih asik dengan dunianya, yaitu makan es krim. Setelah sampai di dalam, Darian pun langsung menghampiri salah satu polisi di sana.
Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya polisi itu. Saya mau melapor atas tindakan penculikan yang dilakukan oleh perempuan ini, ucap Derian dingin sambil menunjuk ke arah Tania. Sedangkan Tania langsung tidak terima dengan tuduhan yang dilayangkan Derian. Gila, gue bukan penculik ya. Gue tadi cuma traktir tuh bocah beli es krim, ucap Tania emosi. Yang kamu sebut bocah itu adalah anak saya, ucap Derian. Ayah macam apa yang ngebiarin anaknya pergi ke taman sendirian, tanya Tania. Dia gak sendiri, dia sama pengasuhnya, ucap Derian. Oh, pengasuhnya, terus dia kemana teriak Tania. Pertengkaran mereka berhenti saat polisi di sana menenangkan situasi. Pak, Bu, tenang, kita bisa bicarakan baik-baik, ucap Pak Polisi. Ada apa ini sebenarnya? Tanya Pak Polisi yang satu lagi. Perempuan ini menculik anak saya dengan ngimingi makanan sama anak saya, ucap Derian. Gila, gue bukan penculik. Udah syukur gue nolongin anak lu, teriak Tania emosi. Bu, apa benar? Tanya Pak Polisi. Ya gak lah, Pak. Saya tuh nemuin tuh anak di taman sedang berlari dan gak sengaja kakinya kesandung dengan kaki saya sampai lututnya sedikit memar. Kalau Bapak gak percaya, periksa aja, ucap Tania. Pak Polisi pun menghampiri anak yang sedang memakan es krimnya dan melihat lutut anak kecil itu memang sedikit memar. Lalu, tanya Pak Polisi lagi. Dia merengek, katanya pengen makan es krim, karena pengasuhnya yang dia sebut namanya Bilastri gak bakalan ngasih karena papinya gak ngizinin. Ucap Tania menekan nama papi membuat Derian menjadi kikuk. Apa benar, Pak? Kalau pengasuh anak Bapak namanya Lastri? Tanya Pak Polisi. Iya, ucap Derian datar. Berarti kalian ini salah paham, ucap Pak Polisi. Bukan saya yang salah paham tapi dia nih, ucap Tania kesal sambil menunjuk ke arah Derian, sedangkan Derian hanya diam dengan wajah datar dan dingin. Saat mereka sedang serius membicarakan kesalahpahaman mereka, tiba suara anak kecil yang tak lain adalah Dio. Tente, es krimnya Dio mau lagi, ucap Dio. Tania pun melihat ke arah Dio. Gak boleh, nanti perut kamu sakit. Besok lagi ya, ucap Tania lembut. Tapi tante, Dio pengennya sekarang, ucap Dio. Gak boleh, nanti Dio sakit terus disuntik deh sama dokter. Emang Dio mau, ucap Tania menakut-nakuti. Gak mau tante, ucap Dio sambil menggeleng-gelengkan kepala kecilnya membuat Tania gemas. Jadi masalahnya selesai ya, Pak, Bu, ucap Pak Polisi. Iya, ucap Derian singkat.
Mereka bertiga pun keluar dari kantor polisi. Tania yang masih kesal dengan sikap Derian yang menuduh dirinya menculik anaknya hanya diam. Tania pun tanpa basa-basi dia pun langsung pergi dari sana lalu menyetop taksi yang kebetulan lewat. Derian yang melihat Tania semakin menjauh hanya bisa menghela nafas kasar. Dia sangat menyesal telah menuduh orang yang enggak. Setelah kejadian di taman dan berakhir di kantor polisi membuat Tania sangat kesal. Dia tidak terima perbuatan baiknya dianggap salah oleh seseorang, apalagi sampai dituduh sebagai penculik. Dia sangat tak terima. Ah, sial banget gue hari ini, ucap Tania. Tania pun membersihkan dirinya. Dia ingin berendam merilekskan dirinya. Setengah jam dia baru beres berendam karena ketiduran saat berendam saking nyamannya. Hari sudah mulai gelap. Tania pun memutuskan untuk memasak makanan sederhana. Walaupun apartemennya tak besar, tapi itu cukup buat ditinggali oleh satu orang. Setelah selesai masak, dirinya makan sambil menonton drama kesukaannya. Besok dirinya harus bekerja ekstra karena 2 bulan lagi pemilik perusahaan akan meninjau anak perusahaannya, yang tak lain adalah tempat Tania bekerja. Hari berat akan Tania jalani. Dia harus punya ekstra tenaga karena bekerja jadi pemimpin tim produksi. Dia harus lebih cermat meninjau anak buahnya. Kinerja Tania tak usah diragukan lagi. Selain cantik, dia juga cekatan dan pintar. Waktu sudah sangat larut. Tania pun memutuskan untuk beristirahat karena badannya sudah sangat lelah. Derian yang sedari tadi membujuk anaknya untuk segera tidur karena hari sudah malam. Anaknya malah masih asik dengan mainannya, dan paling parahnya lagi anaknya selalu merengek setelah pulang dari kantor polisi, karena ingin bertemu dengan Tania. Dio yang kecil sangat menyukai Tania yang cantik, lebih lagi Tania sangat baik karena sudah mau membelikan es krim kesukaannya. "Papi, kapan aku ketemu lagi sama tante yang tadi?" tanya Dio polos. "Sayang, papi gak tahu kenapa kamu sedari tadi nanyain terus tante yang tadi. Kamu tidak mengenalnya sayang," ucap Derian lembut. "Emangnya, papi gak tahu juga sama tante yang baik hati itu," ucap Dio. "Gak sayang. Papi gak tahu, papi baru bertemu dengan tante itu tadi," ucap Derian. "Oh, saat papi tuduh tante baik itu menculik aku," ucap Dio polos. Derian yang merasa tersindir akan ucapan polos dari anaknya menjadi sangat bersalah terhadap wanita yang dituduh olehnya ingin menculik anaknya. "Udah, jangan dibahas lagi. Mending sekarang kamu tidur, udah malam, besok kamu udah mulai sekolah," ucap Derian. "Iya papi, tapi bacain dongeng buat Dio," ucap Dio. "Iya, ayo papi dongengin," ucap Derian. Derian pun menggendong anaknya, dan keluar dari ruang bermain dan berjalan menuju kamar milik Dio.
Kamar khas anak laki yang bertema robot dan banyak sekali koleksi mainan robot berbagai versi. Nah, sekarang gosok gigi dulu terus cuci muka, cuci tangan, dan cuci kaki. Biar bersih, dan kuman gak bakalan nempel, ucap Derian. Derian pun membimbing anaknya untuk membersihkan diri. Dia akan selalu menerapkan kebersihan sejak dini, agar kelak dia akan menjadi laki yang selalu menjaga kebersihan. Setelah beres membersihkan diri, Derian menidurkan anaknya dan membacakan dongeng untuk putranya. Hidup berdua membuat dirinya sangat kesepian. Apalagi anaknya sedari lahir dia tidak merasakan apa itu kasih sayang seorang ibu, selain dari neneknya, yaitu ibu dari Derian sendiri. Derian tidak berminat untuk mencari pengganti almarhum istrinya karena dia masih mencintainya. Setelah menidurkan anaknya, Derian pun berjalan menuju kamarnya, kamar yang dulu dia tempati dengan almarhum istrinya itu. Banyak sekali kenangan, membuat dirinya amat sangat kesepian saat istrinya meninggalkannya untuk selamanya. Tawa bahagia istrinya masih melekat di benak Derian. Sebenarnya dia sungguh tidak kuat karena sebagian belahan jiwanya sudah pergi meninggalkannya. Kalau tidak ada anaknya, mungkin Derian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bersambung.